Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kamritri Arlina. Kali ini saya akan mengikuti ujian tengah semester mata kuliah manajemen operasi. Nah, topik bahasan yang pertama adalah konsep dasar dan juga perkembangan dari manajemen operasi. Untuk yang pertama adalah pengertian dari manajemen operasi. Manajemen operasi merupakan suatu kegiatan dalam proses pembuatan produk, baik itu barang dan jasa, yang kemudian kombinasinya itu ditransformasikan dengan memanfaatkan sumber daya produksi yang ada untuk menghasilkan barang dan jasa yang diinginkan. Nah, lalu kenapa kita harus mempelajari manajemen operasi ini? Yang pertama itu agar kita mengetahui berbagai hal yang berhubungan dengan proses operasional, atau kita mengetahui apa saja yang diperlukan dalam membuat suatu barang maupun jasa. Nah, yang kedua itu kita akan mengetahui tugas dari manajer operasional. Nah, selanjutnya itu manajemen operasi juga akan memberitahukan kita bagaimana proses dari pembuatan barang maupun dari jasa. Jadi itulah beberapa hal kenapa kita harus mempelajari manajemen operasi, dan tentunya masih banyak kegunaan-kegunaan lain dari mempelajari manajemen operasi ini. Nah, seperti yang saya bahas tadi, kalau salah satu fungsi dari manajemen operasi ini adalah kita mengetahui tugas dari manajer operasional. Nah, apa saja sih tugas dari manajer operasional ini? Nah, yang pertama itu adalah mengelola, kemudian mengecek, dan juga yang paling penting itu adalah mengawasi. Nah, apa yang diawasi dari apa yang harus diawasi oleh manajer operasional ini? Yang pertama itu adalah kegiatan operasi itu sendiri di perusahaan. Dan yang kedua itu adalah kegiatan operasional dari proyek yang sedang dijalankan. Nah, kemudian tugas yang kedua tadi yang saya katakan adalah mengelola. Apa yang harus dikelola adalah tugas harian dari setiap pekerja yang ada di perusahaan. Dan juga mengelola kegiatan dari pelaksanaan pelelangan. Nah, untuk fungsi yang ketiga itu atau tugas yang ketiga. Untuk tugas yang ketiga itu adalah mengecek. Apa yang harus dicek oleh manajer operasional, yaitu adalah lalu yang ketiga itu adalah mengecek. Apa yang harus dicek oleh manajer operasional ini, yaitu adalah pelaksanaan dari kegiatan proyek. Untuk contoh kegiatannya sendiri dari kegiatan operasi itu pertama ada manufaktur, kemudian ada perkebunan, ada pertambangan, kemudian industri berat juga. Lalu untuk jasa itu ada seperti jasa profesional, kemudian ada pendidikan, lalu hukum, administrasi, serta bisa juga real estate. Nah, untuk prosedurnya sendiri, yang pertama itu adalah analisis lingkungan. Kemudian adalah membentuk misi perusahaan. Nah, setelah kita membentuk misi perusahaan itu adalah membentuk strategi. Lalu setelah kita memiliki strategi itu, kita menjalankan strategi utama dan juga membuat strategi fungsional. Lalu apa fungsi dari ini? Lalu apa fungsi manajemen operasional terhadap perusahaan, atau lalu bagaimana pengaruh dari manajemen operasional ini terhadap bagaimana pengaruh dari manajemen operasional ini terhadap perkembangan dari perusahaan. Nah, kalau manajemen operasionalnya dijalankan secara baik, tentu saja akan berpengaruh terhadap produk yang dihasilkan dan akan berpengaruh terhadap perkembangan perusahaan itu sendiri. Nah, untuk materi selanjutnya adalah forecasting atau peramalan. Nah, jadi apa forecasting atau peramalan itu? Nah, berarti kita itu meramalkan ataupun memperkirakan kejadian yang akan terjadi di masa depan. Seperti berapa banyak barang yang harus diproduksi, atau seberapa banyak selanjutnya apa forecasting atau peramalan itu? Nah, peramalan atau forecasting ini merupakan bagaimana kita memperkirakan atau meramalkan kejadian yang akan terjadi di masa depan untuk menentukan strategi dari bisnis kita sendiri. Nah, bagaimana caranya itu? Nah, yang pertama itu kita bisa melihat data-data yang ada di masa lalu.
data-data baik itu dari periode sebelumnya, tahun sebelumnya, atau mungkin gambaran dari kejadian-kejadian yang sudah terjadi sebelumnya. Nah, selanjutnya itu bisa juga menggunakan data yang telah kita kumpulkan. Jadi kita bisa meramalkan berapa barang yang harus kita produksi, atau mungkin berapa banyak jasa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi suatu situasi tertentu. Nah, jadi forecasting ini juga sangat berguna ya untuk bagaimana kita membuat. Nah, lalu apa saja karakteristik dari forecasting atau peramalan ini? Yang pertama itu adalah kemudahan, kemudian juga ada efisiensi dari penggunaan biaya, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ketepatan, karena peramalan yang baik itu dapat memberikan gambaran bagaimana kita harus memproduksi di masa depan. Jadi kalau misalnya peramalannya itu kurang tepat atau melenceng sangat jauh, berarti ada yang salah dari peramalan tersebut. Nah, kemudian bagaimana langkah dalam forecasting ini? Yang pertama itu yang paling penting tentu saja niat atau tujuan kita melakukan peramalan tersebut. Lalu setelah kita mengetahui tujuan dari peramalan tersebut, kita bisa mengetahui data-data yang mungkin sesuai atau yang dibutuhkan dalam melakukan peramalan tersebut. Nah, setelah kita mempunyai data, tersebut, selanjutnya kita akan mengevaluasi data-data itu tersebut. Nah, apakah sesuai dengan topik yang tadi kita inginkan atau tidak? Nah, selanjutnya adalah kita melihat apakah metode yang kita gunakan. Nah, setelah itu kita memilih dan menguji metode peramalan yang tepat. Nah, setelah kita mengetahui metode yang tepat dan melakukan proses peramalan tadi itu, kita bisa mengevaluasi Nah, setelah kita tadi mengetahui metode yang tepat itu, kita bisa melakukan peramalan dengan baik. Nah, setelah kita melakukan peramalan tadi, kita melihat apakah bagaimana akurasi dari peramalan yang telah kita lakukan. Nah, tadi sempat disinggung ya mengenai metode peramalan. Jadi, apa saja metode dari peramalan itu? Secara garis besar itu ada dua ya metode dari peramalan. Yang pertama itu metode kualitatif, dan ada juga metode kuantitatif. Mungkin kita juga sudah mengerti perbedaan dari kualitatif dan kuantitatif ini. Lalu, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi peramalan ini? Nah, yang pertama itu adalah horizon peramalan. Kemudian tingkat ketelitian, lalu ketersediaan data, dan yang terakhir, apakah data yang tersedia itu mudah untuk kita aplikasikan atau digunakan. Nah, jika faktor-faktor tadi ini bisa kita manfaatkan dengan baik atau tersedia dengan baik, tentu saja hasil dari peramalan itu bisa lebih akurat atau memiliki akurasi yang tinggi. Nah, bahasan selanjutnya adalah perencanaan agregat. Nah, bahasan selanjutnya adalah perencanaan dan aktivitas agregat. Nah, menurut literatur yang saya baca, pengertian dari perencanaan agregat ini adalah bagaimana kita menentukan kuantitas produksi dalam jangka menengah, biasanya itu 3-8 bulan. Nah, lalu apa tujuan dari perencanaan dan aktivitas agregat ini? Nah, yang pertama itu untuk menekan biaya produksi pada periode tertentu. Lalu selanjutnya itu menekan tingkat ketersediaan barang. Lalu apa fungsi dari perencanaan dan juga aktivitas agregat ini? Nah, yang pertama itu sebagai alat komunikasi, kemudian itu menjamin juga dari ketersediaan barang, lalu sebagai alat ukur dari barang tersebut. Kemudian berfungsi juga sebagai monitor. Lalu fungsi yang selanjutnya itu adalah untuk mengatur dan mengarahkan.
Nah, selanjutnya adalah desain barang dan jasa. Jadi, kita ketahui ya bahwa desain barang dan jasa itu sangat penting dalam manajemen operasi. Kenapa? Karena kita harus menciptakan barang dan jasa itu yang bisa dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya dan sesuai juga dengan target pasar kita. Karena desain barang dan jasa itu akan sangat berbeda sesuai dengan target pasar yang telah kita tentukan. Nah, baik untuk produk itu, baik itu barang maupun jasa, ada yang namanya PLC atau product life cycle. Nah, produk life cycle ini merupakan siklus hidup dari suatu produk, di mana itu mempunyai beberapa tahap. Yang pertama itu adalah introduction, kemudian setelah mengalami tahap introduction itu akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap growth atau pertumbuhan. Nah, kalau produk kita sudah sampai di tahap growth ini, maka akan melanjut pada tahap yang kedewasaan, yaitu tahap maturity. Nah, di mana tahap maturity ini merupakan puncak dari kejayaan suatu produk. Nah, setelah mengalami tahap maturity yang tentu saja berbeda-beda, tiap produknya itu akan mengalami decline atau penurunan dari produk itu. Nah, kenapa kita harus mempelajari PLC? Agar kita bisa mendesain produk itu selain maturity-nya panjang, sebelum maturity dari produk sebelumnya habis, kita bisa melanjutkan ke PLC produk baru. Kenapa? Karena kita telah memodifikasi atau mendesain produk yang baru. Nah, topik selanjutnya adalah evaluasi. Topik selanjutnya adalah manajemen kualitas. Nah, kenapa manajemen kualitas ini penting? Karena saat kualitas produk kita bagus, tentu saja akan sangat berpengaruh pada penjualan juga. Lalu bagaimana kita menjamin kualitas dari produk kita? Nah, jadi apa sih kualitas barang itu? Jadi apa sih kualitas itu? Jadi kualitas itu merupakan suatu kondisi keseluruhan dari barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan dari konsumennya. Jadi bisa disimpulkan kalau kualitas itu sangat penting ya, karena akan dapat dilihat dari berbagai aspek yang ada di produk kita.